Kami masih membahas fenomena yang disebut anomali yang terjadi di Pilkada Banten. Kang Saan Mustafa. Kang Saan, tadi pertanyaan saya adalah biasanya dalam sebuah koalisi yang besar, ada saja proporsi partai yang benar-benar bekerja atau yang lebih slow begitu kan. Kalau Nasdem perannya di Pilkada Banten dengan kehadiran dominasi Gerindra di situ, apakah sebetulnya partai-partai lain itu cuma penyemangat atau tetap saja menggerakkan mesin partainya? Ya tetap secara politik kita punya tanggung jawab politik ya untuk bekerja secara maksimal, mengerahkan semua kekuatan mesin politik partai itu untuk memenangkan pasangan yang sudah menjadi kesepakatan untuk kita usung. Jadi tetap tanggung jawab politik itu harus diwujudkan dalam bentuk kerja-kerja politik di lapangan dan tidak ada istilahnya mengenal ya karena numpang atau apa enggak. Jadi kita benar-benar dengan penuh tanggung jawab untuk memenangkan pasangan Pak Andra Soni, Pak Dimyati. Itu satu hal ya. Tetap kita lakukan dengan kebetulan Nasdem juga di sana kursinya cukup dominan. Ada 11 kursi ya Nasdem. Dan kita menempatkan pimpinan DPRD di Provinsi Banten. Jadi secara suara juga signifikan. Jadi semua dapil RI yang ada di Banten kita isi. Provinsinya juga tadi kita ada di posisi pimpinan DPRD. Kabupaten kota juga kita banyak kan itu. Dan itu kita kerahkan semua untuk memenangkan pasangan Pak Andra Soni dan Pak Dimyati. Itu satu. Yang kedua juga kenapa ini menjadi lebih ngedorongnya relatif lebih ringan misalnya. Ya terlepas tadi baik Mas Jayadi, Mas Adi maupun Mas Hensrat, saya pernah menangani fenomena head to head ya. Fenomena head to head itu dalam banyak kasus yang saya temui ya, karena saya juga walaupun bukan lembaga survei, tapi kan saya klien survei. Jadi saya kliennya Mas Jayadi, kliennya Mas Hensrat, kan saya klien. Dan saya klien dan saya pelajari. Misalnya fenomena head to head itu akan mempercepat, istilahnya gini, akan mengakselerasi seorang pendatang baru itu dalam soal keterkenalan. Ya. Dimanapun itu ya. Ini tadi. Kenapa misalnya ada fenomena yang lama itu begitu dominan elektabilitasnya? Karena belum ada pembanding. Ya. Dan pembandingnya ini kan belum dikenal. Maka dalam teori fisika tuh ada yang namanya teori bejana berhubungan. Jadi dalam teori bejana berhubungan, kalau ini ngangkat nih secara popularitas, maka dia akan menurunkan elektabilitas yang ada di atas nih ya, dia turun. Yang pelan-pelan ini terus dia akan ada pada satu titik itu kulminasi, maka begitu ini tertekan ke bawah ini akan melesat naik. Jadi ini secara teoritik dan saya temukan misalnya kayak di Kerawang yang baru juga kemarin. Baik. Head to head gitu kan gitu loh. Dulu temukan di beberapa tempat. Dan ini memudahkan selain tadi tentu strategi. Tadi ada faktor lain endorsement misalnya, ada faktor strategi, itu kan faktor-faktor sekundernya. Tapi ada faktor primernya ya tetap tokoh lah menurut saya di pilkada. Teorinya Kang Saan bisa masuk di disertasinya Mas Hensrat, kolaborasi ya nantinya untuk menemukan jawaban dari misteri ini. Nah, sebetulnya sih udah ada sih kan kalau di momentum politik itu 3 variabel ya. Leadership, kemudian pengalaman bisnis, satu lagi modal sosial. Baik. Jadi kalau dari 3 variabel itu nampaknya modal sosial adalah faktor pengerek paling kuat dari Pak Andra Soni. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.